Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UBP Karawang, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, akan membahas tentang peran negara dalam pembangunan dalam konteks dunia ketiga. Nah, anggota kelompok kami diantaranya yang pertama ada Dedeh Yuningsih, yang kedua Eis Winafsi, yang ketiga Lela Hayati, dan yang terakhir Fadilah. Yang pertama ada terbentuknya negara dan sifat-sifat negara. Apa itu negara? Nah, secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi dalam di antara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam suatu kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Terjadinya negara secara primer membahas bagaimana asal mula terjadinya negara di dunia. Nah, di sini ada sifat-sifat negara. Menurut Miriam Budiarjo, 2009, halaman 49. Yang pertama ada sifat memaksa. Negara memiliki sifat memaksa dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekuasaan fisik secara legal agar peraturan perundang-undang ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai. Yang kedua, sifat monopoli. Negara mempunyai monopoli untuk menetapkan tujuan bersama dari masyarakat, sifat mencangkup peraturan perundang-undangan. Tujuan dan fungsi negara menurut Roger H. Soltau mengemukakan tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Nah, di sini fungsi negara. Yang pertama, melaksanakan penertiban sebagai stabilisator. Kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Ketiga, pertahanan. Keempat, penegakan keadilan. Selanjutnya, konsep pembangunan. Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan. Pembangunan di sini diartikan sebagai bentuk perubahan yang bersifat dirancanakan dalam perkembangan lebih lanjut. Secara umum, pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali kemajuan dimaksud terutama kemajuan material. Menurut Budiman, pada tahun 1995, pembangunan pada hakikatnya harus ditujukan pada pembangunan manusia, dalam artian peningkatan sumber daya manusia dan kreativitasnya. Selanjutnya, unsur pembangunan. Yang pertama, masalah materi yang ingin dihasilkan dan dibagi. Yang kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, menjadi manusia pembangun atau manusia yang melaksanakan pembangunan. Selanjutnya, peran pemerintah dalam pembangunan yang ditinjau dari mulai segi administrasi pembangunan sampai cara berpikir yang baru. Nah, prakondi yang harus terpenuhi agar peran pemerintah dapat berjalan secara efektif. Yang pertama, pemerintah perlu memiliki tingkat kebebasan yang tinggi. Kedua, menerapkan inovasi di lingkungan birokrasi pemerintahan terlebih dahulu. Yang ketiga, inovasi yang sifatnya konsepsional. Dan yang terakhir, inovasi sistem, prosedur, dan metode kerja. Selanjutnya, peran negara dalam pembangunan. 3 hal yang mendukung peran negara dalam pembangunan yaitu sebagai media penanganan kegagalan pasar, memobilisasi sumber dalam rangka alokasi sumber daya, dan argumentasi. Menurut Kamar Matur, peran negara dalam pembangunan ada 3 peran. Yang pertama, investasi, bidang perdagangan, dan keuangan. Teori pembangunan dunia ketiga adalah teori pembangunan yang berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh negara miskin atau negara yang sedang berkembang. Teori-teori pembangunan dunia ketiga, yang pertama, teori modernisasi, yang kedua, teori ketergantungan, dan yang terakhir, teori yang merupakan reaksi terhadap teori ketergantungan. Demikianlah pembahasan dari kami tentang peran negara dalam pembangunan dalam konteks dunia ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.